Bahkan saya pernah baca dok, kalau udah urusan sama retina itu bisa sampai kebutaan. Oh tentu. Ya dok ya. Jadi seberapa penting sih dok retina ini dok? Kan kita ngomongin laser mata nih. Mungkin orang-orang awam dokter mata, mungkin dokter umum tak tahu ya. Kalau orang awam kan laser itu kan identik dengan ya Katarak. lasik. Oh, ya nggak sih dok? betul. Nah ini lasernya beda apa sama? Kalau pesan saya kepada sahabat JC ya penting untuk melakukan pemeriksaan mata tidak hanya tentang di depannya, tapi juga periksa lah retinanya. Kadang-kadang sayang lah udah bagus-bagus, semua matanya dicek aman, nggak ada kacamata, tahu-tahu karena satu lain hal cedera nggak dicek juga, tahu-tahu retina udah masalah. Oke, open your eyes and let smile. Sampai lupa saya tagline dok. Oke, selamat sore, siang, pagi, sahabat JEC. Jumpa lagi dengan Bang Iik di JEC Podcast YouTube ya. Jangan lupa yang belum like, belum subscribe, jangan lupa juga di like and subscribe dan juga di share. Oke, langsung aja kita hari ini kedatangan tamu ya, tentunya dokter spesialis mata yang tampan ya nggak, ngalahin hostnya lah pokoknya lah ya nggak, pasti kenal lah sahabat JEC ya. Beliau ini kebetulan memang ahli ya, expert keahliannya khusus subspesialisasi dibilang retina dan juga trauma ya. Bener dok ya? Betul sekali. Langsung aja. Dr. Joshua Luman Tobing, spesialis mata. Dr. Joshua panggilannya. Oke, halo, baik. Apa kabar dok? Sehat. Asik. Kapan lagi kan tos sama Dr. Joshua kan? Terima kasih udah diundang ke Siap. podcast Pak ini. Yang undang bukan saya dok. Oh siapa dong? No. Oh iya. Gak usah disebut namanya. Nggak usah sebut. Nanti terkenal. Bener. Repot aja kenal dok. Oke, dokter. Oke. Hari ini tadi udah praktek dok. Udah, selesai. Pasien aman, lancar. Puji Tuhan aman. Nah dokter kan nih kita ngebahas retina ya guys ya, Iya. sahabat JC ya. Nah ini menarik banget karena retina ini saya sih sempat baca dok, itu terkait dengan saraf mata. Betul. Betul dok ya. Bahkan saya pernah baca dok, kalau udah urusan sama retina itu bisa sampai kebutaan. Oh tentu. Ya dok ya. Jadi seberapa penting sih dok retina ini dok? jadi gini, kadang-kadang masih ada mispersepsi di antara masyarakat terkait dengan retina. Retina itu bagian dari dalam mata. Tadi Pak I bilang saraf mata, betul, setuju. Jadi kalau kita contohkan kayak zaman dulu kamera analog. Kamera itu ada lensanya, ada bodinya, ada filmnya. Zaman dulu ya, kalau sekarang sih udah digital. Kalau zaman dulu kamera analog ada filmnya. Ya, retina itu filmnya. Lensa bagus, kamera oke, tapi film nggak bagus. Foto nggak jadi. Betul? Betul dok. Ya kan? Jadi kalau ada masalah di mata, ada masalah di retina, tentu impact-nya besar sekali. Bisa dalam tanda kutip yang memang mengganggu fungsi penglihatan yang bisa dikatakan berat gitu kan. Karena dia inti dari intinya gitu. Bukan inti dari intinya, tapi ya peran dia penting gitu untuk menerjemahkan apa yang dilihat terus dikirim ke otak kita ya. Salah satunya itu fungsinya dia gitu untuk menerima gambar. Sama kayak film itu analog, kamera analog tadi. Jadi yang perlu dipahami ya retina itu bagian dari mata, tapi orang tuh nggak lihat. Kenapa? Ya dia di dalam mata. Orang lihat mata cuma tahu ada yang hitam, ada yang putih. Iya kan? Ada yang hitam, ada yang putihnya. Nah, ternyata apa? Retina itu di dalam mata. Nah, sebagaimana kita kadang-kadang kalau orang ngomongin retina, yang suka ditunjukin ada gambarnya, ada fotonya gitu. Nanti kita akan tunjukin. Tapi kadang-kadang masih salah, ini retina saya masalah. Lalu dari mana saya bilang gitu? Enggak, kayaknya retina saya masalah. Mungkin dia belum pernah ke dokter atau pernah diperiksa sebelumnya, tapi bilang retina masalah. Oh ternyata setelah periksa bukan retinanya yang masalah. Ini loh masalahnya. Mungkin masalah di selaput matanya, konjungtivanya, masalah di korneanya. Tapi masyarakat tuh tahu kalau retina masalah berat banget gitu. Berat banget dok ya? Ya, masyarakat tuh tahu kalau masalah retina waduh berat nih gitu kan. Karena sebagian juga ada yang paham, tapi mungkin secara lokasi, posisi masih kadang-kadang masih ada yang bingung di mana ya gitu. Jadi itu nanti intinya retina itu ada di dalam mata. Bagaimana dia berperan ya itu sama seperti kamera analog zaman dulu ya filmnya. Film nggak bagus, retina nggak bagus ya nggak bisa jadi gambar yang bagus. Gitu. Wah menarik dok ya. Nah untuk kali ini kan retina tentunya banyak masalahnya ya. Karena apa segala macam dan mungkin sebabnya karena apa.
Tapi kali ini kita mungkin akan ngebahas tentang segmen tentang lepasnya retina, Dok. Betul. Setuju, Dok ya? Iya. Jadi tadi dokter bilang tentang ada filmnya di belakang. Nah, Ini lepas pula. filmnya nggak kepasang dengan baik. Bisa ngefoto nggak? Ya nggak bisa. Dok. Kelipet gitu. Bisa foto, bisa sih. Tapi nggak bagus kan? Iya benar. Nah, jadi biar memahaminya itu aja. Ya retina lepas tuh ya retina yang tidak di posisi yang tepat. Nah, itu definisi yang ini tidak di posisi yang tepat. Sehingga dia tidak bisa berfungsi dengan tepat. Kalau dia nggak bisa berfungsi dengan tepat, berarti nggak ngelihat dengan baik. Nah, penglihatan yang nggak baik itu ya macam-macam. Kalau retina lepas, tentu dia ya kayak tadi film nggak dipasang dengan baik, nggak bisa foto gitu kan. Kalau misalnya filmnya ada kena kotongan dikit gitu ya masih bisa foto tapi hasilnya nggak oke. Tapi bisa foto. Tapi kalau filmnya tidak di tempat yang tepat, nggak bisa ngelihat kan. Nggak bisa ngelihat walaupun nggak bisa tampilan ngefoto luarnya gitu. juga bagus, Dok ya. Nah, itu dia. Kadang-kadang orang tuh mata saya kayak nggak apa-apa. Iya. Tapi dibilang, wah Pak ini retina lepas. Waduh gitu. Nggak belekan, nggak merah segala macam. Nggak sakit. Oh. Nggak ada Khasnya sakit, Dok. Nggak sakit sama sekali. Oh, nggak sakit sama sekali. Jadi lepas retina itu justru bahkan nggak sakit ya? Nggak, tapi langsung buram. Oh. Kalau dulu ya waktu saya sekolah ada apa namanya istilah mungkin ya kalau nanti penonton sahabat JC ada yang dokter mata juga ya, agak istilah dulu tuh mata tenang, visus turun mendadak. Matanya tenang, visusnya turun mendadak. Visus itu apa, Dok? Penglihatan. Penglihatan. Penglihatannya turun mendadak, gitu kan? Oke. Jadi kata gue mata tenang, ya nggak apa-apa. Ada mata merah, visus turun mendadak. Itu penyakitnya ada lagi, gitu kan? Oke. Tapi dulu saya ingat itu istilah klasiknya ya, gitu. Mata tenang, visus turun mendadak. Salah satunya adalah retina lepas. Tuh guys, jadi sahabat JC kalau tadi dokter bilang sampai kan note-nya gampang nih quote-nya nih. Tenangnya mata, ya santai gitu nggak ada apa-apa. Tapi penglihatannya buram mendadak itu jangan diremehin. Betul, jadi cek cepat-cepat gitu. Itu bisa indikasi retinanya lepas, Dok. Salah satu enggak gini, ya visus turun mendadak itu pasti ada masalah yang serius gitu kan. Salah satunya gitu. Ya kalau habis kena tepok misalnya trauma juga kan trauma nih divisinya bisa juga mata nggak ada apa kena tepok berdarah dalamnya visusnya turun juga kan. Tapi ya itu biasanya kan ada kausul lain ya, maksudnya penyata lain. Tapi kalau adem-adem gitu gelap gitu bisa seperti itu gitu. Dadakan. Walaupun bukan kayak tahu bulat dibuat dadakan. Gitu. Pelan-pelan ya. Dia itu ada awalnya dulu gitu loh, ada awalnya ada dulu. Stepnya. Nah, apa retinanya lobek gitu misalnya kan. Lalu cairan atau maksudnya proses itu sebenarnya bukan kayak dadakan yang betul tiba-tiba jegrek gitu, enggak. Pasti ada inisiasinya, ada awalnya dulu. Ya paling sering apa retinanya lobek dulu tuh lepas. Tapi dari semua apa istilahnya jangka waktu atau timeline ini pasti ada keluhan yang dimana nggak sakit. Kita kalau nggak sakit kan nggak apa-apa deh. Biasa gitu. aja nyepelein. Iya kan. Tunggu sakit deh, baru ke dokter. Tunggu betul-betul gejala yang mengganggu gitu. Ya sekarang kayak kita ya istilahnya mungkin kenal dengan istilah floaters gitu kan. Oh saya sering floaters misalnya atau lihat cacing-cacing ada benang-benang terbang ada nyamuk loh tapi saya tepuk nggak ada nyamuknya gitu. Sering tuh, Dok. Nah itu salah satu gejala. Memang tidak semua. Saya pun ada kadang-kadang floaters ya. Iya. Kalau lagi berenang. Nah, pokoknya lihat suatu permukaan yang bening atau warnanya putih gitu kan. Kan ada kelihatan terbang-terbang tuh kayak gini nggak mungkin ya. Kalau kayak dinding-dinding ini kita ada terbang-terbang itu ya itu floaters kan. Itu salah satu gejala. Tapi ada signifikansinya. Kalau dia tiba-tiba banyak nah itu harus hati-hati. Karena kan ya kayak robekan gitu ya. Nah, robekan itu kan robek beda dipotong. Kalau dipotong ya kita potong pakai pisau, pakai gunting, bagus. Tapi kalau robek kan pasti potongannya nggak rata. Tentu ada jaringan yang rusak. Ada ampasnya dong. Oke. Ya kayak kita potong kertasnya pasti ada sabut-sabutnya keluar gitu lah. Saya kayak gitu lah. Ya, robekan itu kan pasti ada muncul sesuatu yang. Mungkin ada nggak sih? Mungkin biar sahabat JC biar dapat visualnya, Dok ya. Ada nggak sih kira-kira gambaran? Mungkin ada gambar. Nah, kayak gini nih. Jadi biar enaknya, Dok. Kan potongan robeknya itu. Semoga sahabat JC bisa ngeliat ya di depan layar TV ataupun laptop Anda ya. Ya kan ada robekan dia. Namanya juga kertas robek itu nggak pernah. Kalau robek yang rapi banget itu mah pakai pisau lah kali kan atau pakai gunting gitu kan. Tapi kalau robekan tuh nggak pernah rata kan. Makanya retina yang robek tuh bentuknya juga macam-macam. Kayak tapal kuda atau hosutil atau bentuknya kayak bulan. Pokoknya bentuknya nggak apa lah ya. Nggak rapi gitu. Simetris lah. Dan nggak bisa di mana-mana aja gitu. Kenapa? Karena retina itu kan di belakang bola mata. Bola mata kita bulat.
Iya kan? Kayak tahu bulat kan? Ya enggak tahu bulat lagi. Tahu bulat lah. Kayak bulat gitu loh. Ngidam banget tahu bulat. Ya jam-jam awan. Oke, Dok, berarti kan gambar bola ini kan tadi Dokter bilang kameranya filmnya hampir seluruhnya. Kayaknya itu kalau di lingkaran tuh hampir 3/4, Dok. Betul. Hampir ya. Itu retina semua. Yang belakang. Jadi gini, retina itu di belakang bola mata kita. Jadi secara pembagian kadang-kadang ada bagian depan, bagian belakang. Bagian belakang itu didominasi salah satunya adalah retina. Gitu kan. Nah, tadi slide yang itu yang apa namanya gambar awal-awal kayaknya. Coba kita lihat dulu ya. Bentar ya, guys. Nah, ini nih. Ini retina. Kalau dari depan. Jadi kayak kita bikin pas foto. Nah, ini lihat mata saya, hidung saya ini dari depan pas foto gitu. Nggak ada pas foto dari samping kan, kecuali ditangkap polisi. Ya nggak? Ngeliat jangan saya dong, ngeliatnya dong. Hah? Ngeliatnya jangan saya dong. Oh, enggak. Kita ditangkap yang lain aja. Iya. Jadi ya kan, kayak bikin pas foto ya ini retina dari depan. Tapi orang tuh bingung, ini apa gitu. Warna pink atau warna orange gitu. Ada kabel-kabel merah begini. Iya. Kadang Islam kata gitu. Ya kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan. Ya ini retina kalau dari depan. Nah, tapi segede apa sih dia? Nah, kita lihat foto selanjutnya. Nah, retina itu yang kuning loh. Nah, yang kita lihat dari depan tadi tuh kita sekarang lihat dari seperti ini nih. Yang ini gedenya ya, zoom. Nah, kalau dipakai mikroskop ya. Nah, dibelah gitu dalamnya itu dia ada 10 lapis kurang lebih. Macam-macam lah isinya, itu detail banget. Tapi intinya tebelnya tuh mikron, ratusan mikron, 200 ke ya 200-300 mikron tebelnya. 1 mili aja kecil banget. Sepertiganya, Pak. Ya kan? Sepertiga mili. Ya kan 0,3 mili kan, 300 mikron. Itu robek pula. Nah, robek pula gitu kan. Berapa? Tapi bayangin yang 0,3 mili tadi, 300 mikron tadi, fungsinya bagi hidup kita tuh vital banget. Oh my god. Betul kan? Jadi ya wajar, saya ngerti. Jadi kalau orang-orang bilang, waduh retina saya kenapa panik. Ya iya, karena punya pemahaman dan itu benar gitu loh. Nah, bahwa kalau masalah retina itu sangat mempengaruhi. Nah, secara gambaran, nah bayangin ini bulu mata kita, bola mata di dalamnya. Nah, kalau orang ngomongin katarak ya ini, yang abu-abu ini. Retina yang di belakang. Jadi dari gambar ini dia jelas dong posisinya di mana, di dalam. Ya makanya saya bilang kayak kamera, nggak pernah tuh film kamera di depan gitu kan. Lensa dulu, baru filmnya. Ya sama, makanya kan salah satu hal yang orang suka bilang ya mata kita tuh kayak kamera. Lensa dulu. Kalau pasti katarak ya ganti lensa gitu kan, kayak kamera ganti lensa gitu. Tapi kalau retina, kalau film ya ganti film. Masalahnya retina nggak bisa diganti. Loh, kenapa? Nggak ada buatan, Dok? Nggak ada dong, karena dia jaringan saraf. Satu-satunya di badan kita, bukan satu-satunya. Salah satu yang susah atau belum ada pengganti saraf, karena dia sifatnya kan nggak bertumbuh juga gitu loh. Nah, malah dia degeneratif gitu ya, makin ya nggak ada pembaharuan lah gitu loh. Kalau rambut potong kan? Panjang, potong. Kalau retina ada masalah tubuh baru, enggak. Sama, karena sama kayak otak kan. Kalau udah cedera juga kadang-kadang nggak bisa pulih gitu loh. Atau akan membuat gejala sisa ya. Retina ini kalau ditusuk sambungnya kemana? Ke otak kan, karena kan itu ada kepala saraf. Kabelnya, jadi kayak lampu nih. Nah, kabel listriknya gitu kan. Istilahnya nyambungnya kan ke otak. Jadi ya bayangin dia semenyatu itu. Jadi ketika ada sesuatu masalah, retina. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin obek kan, kita maju selanjutnya yuk. Nah, kita jangan lupa, tadi kan kita bilang keluarnya apa? Lihat yang bintik-bintik terbang. Nah, ini yang orang mungkin nggak paham atau belum paham, belum tahu. Dalam bola mata kita, depannya ada lensa, ya, ada lensa. Di belakangnya ada retina. Di tengahnya apa? Nggak mungkin kosong dong. Oh iya. Ya kan? Saya tadi baru mau nanya tuh, Dok. Tengahnya itu apa? Harusnya diisinya dong. Kalau angin doang kan gembos dong. Ya kan bisa bocor, kempes gitu. Enggak lah ya. Ada cairan, tapi kan bukan air semata-mata. Maaf kata nih, walaupun nggak boleh ya. Tapi kalau kita pegang kan dia konsistensinya agak kenyal. Iya. Ya kan kalau kita pegang begini, yaitu dinding bola mata kita tuh juga jaringannya jaringan ikat gitu ya, tebal. Tapi di dalamnya juga ada isinya, namanya vitreous atau kalau istilah buku lama badan kaca atau yang mengisi bola mata kita. Jelly. Nah ini kan dibilang gel-like. Jadi bahan dasarnya jelly. Ya kita pernah makan agar-agar kan. Iya itu. Kenyal-kenyal gitu kan. Beda lah sama air, ditekan. Kalau gel kan ada membal. Ya dong. Jadi makanya bola mata kita bentuknya dan apa ya,
kontur ya istilahnya apa sih? Ya begitu kayak bola gitu. Bukan isi angin, bukan plastik isi angin biasa gitu kan. Gel bola mata ini volumenya juga sesuai dengan bola mata kita. Namun kadang-kadang ya nggak pas-pas sekali lah, pasti ada gapnya gitu. Nah, sifat gel itu kan lengket, sticky, ya kan? Ya kita pegang agak-agak juga lengket gitu kan. Nah, dia nempel ke permukaan retina. Oke, jadi dia kayak nahanin gini loh, ya biar baik-baik di dalam. Makanya kalau kita makin tua misalnya, contoh ya gitu, gel ini kan makin mencair. Loh, kok gitu? Ya nggak usah jauh-jauh, agak-agak aja deh. Kita makan, kita beli nggak kita makan, kan mulai mencair tuh, dikit-dikit. Iya kalau mau dimakan, ada ruangan dok ya? Ada ruangannya. Jadi ada dia menyusut gitu kan. Nah, penyusutannya itu, bayangin ini di rongga yang tertutup. Ya kita lihat kanan, keombang-ambing. Ya kayak kita beli agak-agak yang masih udah ketutup, kita goyang sana kan ada flow-nya, ada fluktuasinya. Kayak ada ombaknya lah gitu. Tapi ini gel yang nggak mungkin ada ombak. Gelas aja kita goyang ada ombaknya. Nah, keluhan yang muncul dari situ apa? Protes. Yang tadi tuh kayak bintik-bintik hitam gitu. Ada kotoran-kotoran kecilnya atau ada yang terbang-terbang gitu. Ya kita goyangin. Masalahnya makin penasaran kan, dicari ya makin digoyangin dong, makin kelihatan. Banyak banget katanya gitu. Tapi kadang hilang dok. Betul. Karena apa? Ada gravitasi. Kan ngendap dia kadang-kadang. Ya walaupun dia gel padat, kadang-kadang ada space-nya tadi kan, ada celahnya tadi kan. Dan air kan mencari suatu permukaan yang lebih rendah dong. Ya dia akan mengendap. Ya kadang-kadang kita tidur malam enak, besok pagi agak adem. Sore-sore muncul lagi. Gitu. Ya bisa aja. Hari ini bentuknya kayak benang, besok bentuknya kayak O gitu. Besok bentang pilin. Apa mungkin karena kita banyak gerakan, misalnya kita main basket, misalnya dok, abisnya main basket gitu dok. Main bola gitu kan. Ya. Dia makin banyak lagi. Kebentur, kekucek aja deh, nggak usah main basket, nggak usah main bola, kekucek aja deh. Ya kayak kucek itu kan bola. Nanti mungkin sahabat Jesse juga bisa browsing deh. Ada video bagaimana kondisi mata kita kalau dikucek gitu. Itu kelihatan. Ya itu kan ada istilahnya ya dibilang trauma mekanik juga enggak, tapi ya ada kayak kita goncang gitu, kayak kita gembusin. Jadi kan. massa di dalamnya itu ya goyang-goyang jadinya. Salah satunya apa? Jelly ini kan. Karena ada orang tuh suka kucukan sampai bunyi-bunyi. Bisa hilang dong. Nah, floater bisa hilang nggak? Hilang 100% nggak? Nggak bisa hilang. Tapi berkurang bisa? Ya tadi, ngendap ke bawah. Tapi kalau dibilang ya di situ-situ aja. Pas lagi istirahat doang. Maksudnya hilangnya tuh kalau pas lagi kerja juga bisa hilang atau ya berkurang? Bisa. Kadang-kadang gini, bukan hilang. Kadang-kadang kita nggak fokus ke situ. Jadi nggak kelihatan. Atau lebih adaptasi, ya udahlah. Kayak saya nih, kadang-kadang saya kelihatan. Kadang-kadang didiamin nggak kelihatan. Oh iya. Bisa juga. Ya kan? Kadang-kadang kalau difokusin, kalau diniatin doknya ada tuh. Tuh ya sahabat JC ya. Jadi kalau lihat floater, kalau diniatin ada emang. Ada. Cuma jangan diremehkan juga dok ya. Nggak boleh. Jadi jadikan itu kayak, oh ini saya punya filter. Mungkin cek dulu kan. Oh nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Kapan harus ngecek bahwa floater ini adalah memang harus dicek? Ya kalau baru pertama kali lihat ya silakan cek. Kadang-kadang kita nggak tahu kan. Nah kalau udah tahu nih ada floaters gitu. Kalau dia tiba-tiba makin banyak. Tiba-tiba. Berarti ada sesuatu dong. Karena dia tiba-tiba kan. Yang kedua ada flash, kelihatan cahaya. Loh kenapa ada flash? Nah jadi gini. Retina ini, yang tadi sebelumnya dulu. Kan nempelnya di gel bola mata. Gelnya makin mencair. Tapi masih ada bagian yang menempel loh. Jadi kayak ada yang menempel di sini, ada yang nggak nempel. Terus kita goyang-goyang. Kan ada flow tadi kan. Tapi masih ada yang nempel. Jadi kan kayak ketarik-ketarik. Ya kan? Bayangin. Pahamnya kayak ada yang ketarik-ketarik gitu retinanya. Nah ketarik di retina tuh sama kayak kita dicubit. Kalau dicubit apa? Sakit. Kalau retina ketarik, dia kan nempel. Retina tuh ke dinding dalam bola mata kita. Nempelnya itu dengan istilahnya muatan elektrik lah. Ada kalau kita cek darah kan ada natrium kali. Ada istilahnya muatan elektrik di situ. Jadi kayak korslet. Manifestasi awalnya apa? Ya kayak flash, kelihatan cahaya. Saya lihat flash dok, iya, tapi memang lagi hujan petir ya, bingung juga kan. Itu mah susah bedain. Emang itu fenomena alam dok. Susah bedain kan. Padahal bisa jadi kejadian yang sama. Jadi nggak ngeh. Nah itu susahnya. Atau ya kadang-kadang dia kayak kita nih di ruangan lampu terang banget kan, atau ada flash. Kita nggak ngeh kan. Disangkanya bagian dari cahaya dok. Iya. Nah bisa juga. Kadang-kadang atau gini, yang paling sering melejeng banget matanya. Kan kayak ditekan matanya. Kita gini. Melejeng tuh kayak gini, tutup mata tapi dikencengin gitu. Kan mata kita kayak ditekan kan. Ya kan kegencet juga. Kadang-kadang kayak lihat flash.
Oke. Bisa juga kan. Jadi ya bayangin aja benda ini ibaratnya CPU nih di mata kita goncang-goncang CPU yang benar nih goncang-goncang bisa rusak kan gitu. Apalagi bola mata gitu. Yang isinya jelly lagi. Jelly ada retinanya segala macam. Nah makanya tadi yang saya bilang ketarik tadi dia bisa bikin slide berikutnya. Guys. Nah jadi kayak retina itu ketarik tuh, robek kan jadinya. Makanya bentukannya nggak bagus gitu. Tuh. Kayak kelapa dok di paru. Iya. Kayak kelapa. Ya itulah ada robekan lah istilahnya gitu kan. Nah tadi di depan retina apa? Gel bola mata. Ada yang mencair kan? Iya. Jelly tadi ada yang bagian yang padat, ada yang mencair. Ada lubang di retina. Robekan kan? Oh iya. Air tadi nyari apa? Titik terendah dong. Iya, Masuk dong. Waduh. Slide berikutnya. Nah, jadi cairan tuh masuk. Nah, paling gampang mikir gini, kita punya wallpaper rumah nih di rumah kan, bagus nih bikin rumah wallpaper, dikeletekin deh sama anak-anak gitu misalnya, ya kan, atau hujan atau rembes gitu, cairan masuk, kan dia lepas kan, kayak lepas dari lem, istilahnya dissecting, saya kayak apa ya itulah, cairan masuk gitu, tadi cuman sedikit, jadi amblas kemana-mana kan. Jadi cairan tuh masuk. Jadi dia memisahkan bagian retina dengan yang nempel di bawahnya. Dengan bagian bawah yang dimana dia menempel maksud saya. Set gitu masuk. Atau kalau apa istilahnya? Jadi seperti cairan itu yang ngebelahin. Karena kan bayangin Pak 300 mikron. Dimasukin ditipangin juga lepas kali ya. Dimasukin air. Nah, bagi air yang ada masanya gitu. Rembes lama-lama. Rembes. Jadi, nah ini kalau kayak gini dok, keluhannya tuh pasien ngerasain apakah memang tetap dikilat tadi cahaya tadi? Kalau masih robekan, dia awalnya pasti merasa ada floaters yang banyak. Masih floaters. Kemudian ada flash tadi. Tapi flash ini pas robek aja kan. Kalau flash berkali-kali beda lagi nih ceritanya kan. Tapi kalau flash satu kali kan signifikan. Makanya di istilah kita di retina itu ada yang simptomatik. Oke, kamu ketemu ada simptomnya apa? Gejalanya apa? Saya lihat flash, saya lihat floaters. Oke, saya mesti cari ada sesuatu nggak? Bisa juga nggak ada sesuatu, bisa. Ya tadi retina mungkin masih kecubit-cubit aja, belum robek gitu kan. Tapi misalnya kalau udah ketemu nih ada robekan. Dia ngeluh saya ada flash, ada floaters. Kemudian saya ketemu ada robekan. Berarti symptomatic break. Ada robekan yang bergejala. Itu indikasinya apa? Tindakan. Apa tindakannya? Di laser. Maksudnya apa? Kan ada robekan. Jadi laser bukan menutup robekannya, enggak. Orang suka salah. Atau laser bukan menambal yang itu, enggak. Jadi ada yang robek. Tadi kan cairan bisa masuk. Ya kan? Jadi kita bikin barikade. Kita tutup itu robekan. Biar cairan tuh kalaupun masuk enggak sampai hampir ke sana gitu, ke jauh-jauh gitu. Jadi kita kasih batas. Jadi jangan salah, laser bukan nutup. Tapi mencegah progresivitasnya untuk jadi cairan yang masuk atau jadi retinanya lepas. Secara statistik bukan berarti 100% aman, enggak. Tetap ada risiko untuk retina lepas ke depannya. Tapi lebih kecil. Gitu. Jadi jangan salah ya. Laser bukan menutup. Yang robek tadi berarti nggak ketolong dengan laser? Tidak akan ketutup. Tapi kita bikin batasnya jangan sampai jadi lepas. Tidak. Nah, slide berikutnya coba. Nah, ini robekan. Ya kan? Kalau dia ditutup, berarti kan kayak ada barikade. Jadi cairan itu nggak bisa pindah kemana-mana. Gitu loh. Nah, kalau kayak gini bisa dirasa? Nggak bisa. Loh kenapa? Lah udah kegenang cairan, Pak. Nggak ada guna juga dong ya? Nggak bisa ditembak masalahnya. Nggak guna. Jadi nembaknya, karena kan saya... Bentar dok. Saya sebelum lanjut ya. Kan kita ngomongin laser mata nih. Mungkin orang-orang awam, dokter mata, mungkin dokter umum tak tahu ya. Kalau orang awam kan, laser itu kan identik dengan lasik. Iya nggak sih dok? Betul. Nah ini lasernya beda apa sama? Lasernya beda. 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 Jadi memang gini. Ini biar dipahami oleh sahabat JC dok. Ya memang di masyarakat juga operasi katarak. Tahunya laser. Katarak laser. Itu pun kalau kita ngepoint itu laser katanya gitu. Itu dia. Berarti laser. Oke itu bisa operasi katarak. Nggak beda dong ya. Beda dong. Enak banget yang pinggir jalan. Gini wah. Laku keras dia. Wah. Bukan pada cedera. Nggak boleh juga dok ya. Iya dong. Jadi laser itu kan ada kepanjangan. Tapi lupa saya. Light amplification itu panjang. Jadi laser itu ada istilahnya suatu energi cahaya yang bisa digunakan dalam berbagai bentuk. Ya.
Untuk katarak ada modelnya kan, ada alatnya kan kita Iya, tahu ya. betul. Kemudian untuk LASIK juga ada. Itu masing-masing tipikalnya ya. Ini juga ada. Jadi laser untuk retina. Wow. Nah, untuk laser retina untuk kasus ini ada. Untuk yang model kasus yang lain ada lagi namanya lagi. gitu, macam-macam gitu. Jadi spesifik ke sini alatnya buat memang retina. untuk retina yang kasus yang ini kan. Jadi dia mesinnya itu tujuannya kayak kita bikin las gitu, ngepati, tapi tok dikunci. Jadi dari depan gini, Dok. Dari depan. Dari yang hitam-hitam Bisa ini. nembus gitu, Dok. Bisa dong. Emang settingannya begitu, Dok ya, buat Iya, karena kan di dalam ya. saya kan ngeliat ini kan juga dari depan ini kan. Nah, kecuali apa? Kalau ada katarak nggak bisa tembus lah. Oh Iya, karena katarak kan dari depan. Ngalingin. Mesti operasi katarak dulu. Mau katarak tuh dioperasi baru. Iya. Kalau operasi katarak pasti pandangannya udah buram juga kan. Berarti kan kalau saya nggak bisa lihat ke dalam, apalagi pasiennya nggak bisa ngeliat keluar dong. Berarti udah buram. Jadi ya biasanya kan kita mesti antisipasi. Nah, Dok, jadi gimana dong kalau kita mau tahu retinanya masalah atau enggak ya? Iya. Ada alat USG. Oke. Ya, kita lihat isinya. Tapi memang ya minimal tidak komplit, tapi kita tahu kemungkinannya apa di dalam gitu. Sedikit banyak bisa retinanya nempel atau tidak itu dulu kan. Kalau retina udah lepas dulu operasi katarak juga pasti nggak akan terang dong. Karena masalah utamanya kan di retina yang lepas. Gitu. Jadi kalau ada kondisi seperti ini kita pakai alat namanya laser dan juga ada lensa nanti ditempelin. Kita mesti laser kelilingnya, kita bikin barikade biar cairan tuh nggak masuk. Jadi kayak apa ya? Ada lubang gitu, tapi kita tutup biar lubang itu nggak membeskan air kemana-mana gitu. Jadi kita blok dia, kita blok tepi-tepi ya. Istilahnya mesti keliling lah ditutup gitu. Nanti laser itu butuh waktu 1-2 minggu untuk kering, dia udah lengket, adhesif ya, ketutup tek gitu. Tapi kan apakah itu udah pasti aman-aman aja? Ya enggak. Ada break lain misalnya bisa aja kan muncul robekan baru juga, nggak sengaja ketepok. Nggak sengaja jatuh, ada trauma mekanik, ya bisa aja. Harus cek lagi. Makanya orang-orang yang berisiko siapa aja sih? Pasti yang di atas usia 50-an. 50 tahun lebih. Makin tua, karena kan kemampuan jaringannya makin lemah. Pasien-pasien dengan minus tinggi. Minus tinggi itu berapa, Dok? Kalau textbook sih bilang di atas 6. 6 lebih ya. 6. Tapi ya semua yang punya minus oke lah dicek gitu kan. Harus dicek. Karena kan kita nggak tahu kondisi-kondisi ternyata. Kadang-kadang kita nggak sadar, kemarin jatuh, kemarin ketepuk gitu, tuh resiko kan bisa aja. Kemudian ya ada trauma, jatuh, yang gitu-gitu tadi lah. Ya harus dicek. Apalagi kalau udah mulai ada keluhan-keluhannya. Yang tadi, floaters, cahaya. Iya, floaters ada flash gitu kan. Jadi, dan itu ingat tadi retina itu kan bulat. Berarti ada bagian atas, ada bagian bawah gitu. Nah, kadang-kadang kalau di bagian atas itu robekannya cairan masuk cepat kali dia, pandangannya buram. Jadi kayak kain kalau kita ada kondangan tuh, pasti teratak ya, tenda gitu kan. Nah, terus ada hujan di malam tuh. Genang di atas. Genang gitu. Makanya kayak gini contohnya, genang dia. Ini mah hilang. Langsung penglihatannya. Loh kok gitu? Jangan nempel. Lalu gimana gejalanya ya kan? Kalau didiemin tuh makin amblas dong, Pak. Kalau tataknya nih hujan nih, genang. Terus besok hujan lagi, amblas lah. Itu keluhannya bukan hanya floater doang dan gelap. Gelap lah. Gelapnya full atau berkala? Kalau semuanya lepas ya gelapnya full. Ya apa? Ya definisinya buta kan? Ya betul-betul buta yang orang kan kalau berpikir buta tuh gelap gitu. Oke. Iya dong. Tadi dokter bilang kan tadi kayak kondangan buat ger. Nah, misalnya ada pasien mungkin yang memang dia progres. Di awal mungkin dia punya step masih floater, masih. Nah, gimana kalau tiba-tiba pasien itu langsung gelap? Itu dia harus ke dokter atau didiemin dulu? Segera. Dipending 2 hari lalu, misalnya ada kondangan nih besok. Makin lama. Mau ngapain? Yang basah tadi mau dibersihin dulu gitu. Enggak, maksudnya dia hari Jumat dia gelap malamnya. Sabtu bisa ada kondangan, Dok. Iya. Wajib kan namanya masa saudara. Ntar aja deh dokternya Senin. Ya makin lama dong, janganlah, langsung aja. Langsung segera. Iya, kalau lama-lama ya penyakit makin lama makin ditabung ya. Jangan nabung penyakit, nabung pahala dong. Nah, masalahnya kan malam-malam, Dok ya. Iya. Ya namanya kita kan antisipasi nih namanya orang ya, pasien, Dok ya. Jam 11 malam tiba-tiba lagi ke kamar mandi, gelap ya. Itu harus ke dokter rumah sakit. Nah, JC buka nggak, Dok? Masalahnya. Untuk cases begini, Dok. Mungkin sahabat JC juga mesti update dong ya nggak? Nah, kita kan punya fasilitas emergency kan. Oke. Di setiap rumah sakit. Ya, JC itu kan ada JC Eye Hospitals and Clinics. Nah, hospitalsnya. Nah, taunya di mana? Website kita dong di dada kan. Ada IGD. Nah, satu informasi lagi Pak. JC Menteng kan itu siap untuk tindakan retina 24 jam, 7 hari seminggu. Betul?
Betul Nah, sekali. jadi kita Betul sahabat JC ya. punya fasilitas itu juga. Jadi Oke. kalaupun butuh tindakan operasi, khususnya kayak seperti ini, Hmm. ya tentu kita ngomongnya ke fasilitas yang ready 24/7 katanya gitu kan. Oke. 24 jam sehari, 24/7. 7 Minggu hari. pun hajar. Minggu pun aja, hari merah pun aja. Karena masuknya kasus emergensi dok. Iya, Dok, ya? karena emergency, karena kepentingannya kan untuk apa ya, kualitas hidup seseorang. Panca indera salah satunya bermasalah kan, ya mesti cepat. Tuh ya sahabat JC ya. Jadi kalau tiba-tiba ada keluhan, tiba-tiba gelap, buram dok, gelap ya. Gelap. Jangan dipending. Iya. Udah malam, jam 12 malam. Jangan. Better lebih baik, lebih cepat, lebih baik dok. Kalaupun datang kita tahu, terus kita bisa siapkan operasi kan juga. Nggak apa ya, maksudnya oke, kita buru-buru tapi kan tertata gitu loh. Dan kita upayakan kan di unit rumah sakit kita, hospital kita kan, datang kemudian kita siapkan bisa tindakan juga. Kalau misalnya tindakan cepat operasi, dok, bisa segera, masih bisa ada harapan untuk sembuh. Tentunya gini, yang penting target kita itu 2, anatomi dan fungsional. Tapi yang nomor 2 datangnya dari nomor 1 dulu. Ya kalau nggak nempel, ya fungsional nggak bagus dong. Oh iya benar. Jadi semakin cepat kan anatominya juga semakin baik. Gampangnya gini, stiker. Ada stiker nggak nih? Tempel. Ntar saya beli deh dok. Nah kan, beli dulu dong. Jadi kamu kelamaan dong. Nggak kelar kita. Stiker kita tempel nih. Nah, terus tak cabut. Iya. Robek dong. Iya. Ya, maksudnya ya usaha gitu. Tapi maksud saya gini, stiker kita tempel, kita cabut nih. Tak tempel lagi. Kalau baru masih bisa nempel. Seberapa kuat? Sekuat yang pertama nggak? Ya enggak sih dok. Belum tentu kan. Nah, jadi di situ tantangannya. Jadi kan operasi itu tujuan untuk nempelin retina lagi. Dokter Joshua asik jelasin nih. Enak saya. Jadi paham dok. Banyakan pakai stiker, pakai leper. Iya, karena yang gampang ditangkap dulu kan. Ya, stiker itu kan daya tempelnya waktu pertama kali tempel benda yang sama ya. Kita cabut, kita tempel lagi beda dong. Iya pasti. Nah, retina pun gitu kan, daya tempelnya. Kenapa? Ya semakin lama jaringannya kan semakin mati. Semakin kering nih. Ya kering lah istilah kita ya. Semakin ya bahasa. Susah lagi nempelnya. Ya kemampuan nempelnya agak susah lah gitu. Makanya kan kalau orang operasi mata masalahnya nih. Kalau orang operasi retina selalu pikirnya apa? Wah, dikasih silikon gitu. Ya untuk nahan. Kayak kita mau nempel sesuatu, kita tahan dulu gitu kan. Ada yang ditahan biar nempelnya makin kuat. Ya itu salah satunya silikon. Nah, sebelum kita ngomongin kalau operasi, ada slide tadi gambar gejalanya kan bisa dilihat tuh. Nah, nih, ini Pak, paling gampang. Ini pemandangan nih di kampung saya. Sama aja saya bisa ngeliat ya di depan layar ya. Nih, di kampung. Tapi saya nggak tahu di bunga apa nih. Kampung Loter? Iya, kayaknya sih. Lupa saya. Kayaknya enggak deh. Waktu di posting dikit nggak kayak begini. Beda ya, bersih banget ya. Yang pasti kayaknya bukan di Jabodetabek Pak. Bukan dok. Kenapa? Langitnya biru Pak. Beda dong. Lagi polusi dok di Jakarta. Bukan Jabodetabek pasti. Bukan. Itu isu yang lain. Nah, tapi ini kan bening lah ya. Iya, cakep lah ya. Nah, ini nih kalau ada retina yang lepas tuh. Hitam kan. Waduh. Nah, itu yang tadi saya bilang floaters-floatersnya. Bisa ngeliat, itu bisa ngeliat dong. Dia tahu tuh ada pohon di situ, tapi nggak full gitu. Tapi begini mah serem juga dok. Iya, dan memang harus diperiksa satu-satu. Jadi kalau mata kita nggak enak, cek dulu yang mana gitu. Oh iya. Sama mata hati ya nggak ada. Iya ya. Mata ini. Mata pencaharian. Itu dicek satu-satu gitu. Jadi bisa tahu kenapa kalau ada satu masalah, yang satu lagi nutupin kadang-kadang. Jadi kayak nggak apa-apa kok, coba tutup gitu. Bener gelap gitu. Emang suka nutupin yang sebelah dok, kadang-kadang dok. Iya. Kalau ada salah nutupin mulu masa lalu. Iya. Bisa aja. Satu-satu gitu. Jadi kalau udah memang ketutup, kalau kita tutup satu-satu kita tahu, ini yang nggak enak nih, mata kiri atau mata kanan gitu. Kadang-kadang orang nggak ngeh, di situ nggak ngehnya. Karena yang satu masih oke. Oke, karena makanya dua-duanya sih ya. Karena kita pakai dua-dua, binocular vision, dua-dua. Binocular vision. Tapi saat kadang-kadang kok mulai sadar kok nggak enak ya gitu. Nah, cek, yang ini nih gitu. Tapi kalau kondisi begini sih saya udah ganggu banget ini pasti. Udah walaupun satu juga pasti nggak nyaman. Lagi kayak ada tirai gitu dong. Iya, itu paling sering. Kayak saya keluhannya paling sering ada saya ngeliat tirai Pak, ketutup. Ordeng. Kayak orden gitu. Iya. Ya ini kan makanya ketutupan tirai. Atau kadang-kadang bergelombang. Dia masih ngeliat kayak bergelombang. Tapi kemarin tuh bergelombang sih. Tapi sekarang kok jadi gelap gitu. Ya makin lepas Pak. Aduh. Tadi cairannya masuk bergelombang dulu gitu kan. Lama-lama ya makanya bayangin tadi malam begitu. Tadi pagi udah lebih secepat itu. Wah, kudu cepet tuh ya, sahabat JC ya. Jangan lama-lama kalau udah ada kondisi begini. Iya, jadi memang tadi jelasin tuh, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Memang kalau ada kondisi ini cepat dicek. Ini masih mending nih, bukan masih mending sih.
Udah Kalau berat ini, udah ini udah lepas karena udah hitam. ini Nah, harus segera nih dok ya. cepet. Ini laser Nggak bisa. Yang mau dilaser udah ngambang. Kondisi gitu. begini bukan laser. Nggak bisa. Jadi makanya saya bilang kenapa ini udah ngambang. Kita mau laser kan? Ya kita mesti amblasin dulu dong. Kita ratain dulu dong. Oke. Makanya dengan operasi. Jadi tujuan operasi apa? Dari lubang tadi cairan dikeluarin ditutup juga. Jadi sama-sama kan konsepnya mau nutup lubang tadi, mau tutup celah masuknya. Cuman kadang-kadang kalau udah lepas kita nggak bisa nembak lasernya, karena kan dia mesti dipati ke belakangnya. Kayak mau ngepaku. Kalau ada kain horden tadi ya, saya mau ngepaku nih gordennya, cekrek gitu, bisa kan? Tapi kalau gordennya maju, mau sama paku ke dinding mana? Nggak bisa. Kurang lebih seperti itu. Jadi paku tadi lasernya deh kita bilang. Kalau dia nempel di sini, saya bisa paku, dia nempel kan tuh retina kan? Asik ya jelasin ini, saya jadi ngerti loh dok tadi. Bisa aja. Saya kan IQ kan di bawah 3 dok IQ ya. Saya 2. Pas sampai sini jadi 4. Menurut Joshua ya. Dokter 2. Keren banget 2 begini keren nih. Mantap Jadi dok. cocok kan tadi ya kayak golden tadi. Ya saya mau paku golden, saya mau ngelaser retina. Kalau goldennya di dinding ya saya bisa paku jegrek gitu. Iya benar. Tapi kalau goldennya udah ngambang gitu loh. Apa yang mau dipaku? Kayak mana makunya gitu. Ya kan mesti saya deketin dulu dong ke dinding baru saya paku gitu. Ya sama retinanya mesti dikeluarin dulu cairannya udah flat. Baru dilaser ditutup. Udah deh. Tapi kan tadi dilepas, makanya ditahan dulu. Ya macam-macam. Orang mungkin sahabat Jesse ada yang pernah diskusi dengan pernah mengalami apa segala macam, ngomongin ada gas, ada silikon segala macam. Itu preference-nya case by case. Itu nanti diskusi lebih lanjut lah kita ngomongin. Segmen berikutnya dok ya. Nanti kita membahas fokus retina dulu nih. Fokus dulu. Jadi biar awareness-nya muncul. Masalah retina itu tentu bahaya. Gejalanya seperti ini. Retina lepas itu bagaimana? Dan retina itu di mana tadi udah paham dong, ya kan? Lalu baru nanti kita ngomongin tata laksananya apa. Dan memang udah pasti kalau udah lepas operasi. Kalau robek kan kita masih ngelaser doang. Walaupun apakah dia kuat, kita mesti pantau juga. Jadi habis dilaser bukan selesai masalah, enggak, dipantau dulu sampai lasernya kering. Oke, udah aman lasernya udah kering. Kita cek lagi tepi-tepinya ada robekan nggak? Gitu. Kadang-kadang bisa muncul robekan baru. Ya kita nggak tahu kan. Kepentok nggak sengaja lah atau macam-macam. Berarti laser itu nggak harus sekali langsung kelar gitu dok? Ya enggak, kan kita laser nih. Udah kering dia aman nggak? Tepi-tepinya kan juga kita lihat dong. Apakah bisa muncul robekan baru nggak? Ya kan, karena ini bisa robek aja kita nggak tahu bagi robekan yang baru yang lain. Ya kan? Nah makanya pentingnya apa? Follow up. Orang-orang yang beresiko tadi yang saya sebutkan, minusnya tinggi, orang tua ya mesti dipantau. Mesti dipantau juga kondisinya. Dan memang gejala tiba-tiba. Jadi kalau ada sesuatu kayak ini ya itu pentingnya apa? Annual check up kan? Yes. Kalau misalnya susah check up, panggil eye check. Kita kan punya. Iya benar. Eye check itu ada pemisahan funduskopinya loh. Jadi sahabat JC eye check tuh Dr. Joshua bilang eye check itu artinya ada kita layanan eye check. Datang tuh ke teman-teman, ke misalnya komunitas, ke acara-acara perkumpulan apa. Betul. Kita diundang nanti kita datang. Karena kan kita punya pemisahan foto fundus atau foto ke dalam matanya. Secara awal-awal bisa tahu gitu. Kalau aduh saya bingung nih mau kemana-mana nih cek mata susah gitu. Aduh nggak ada waktu gitu. Yaudah kita klinik ada Sunday klinik. Datang di hari Minggu silakan kalau susah. Kalau nggak bisa datang di hari Minggu, bikin suatu acara sekalian cek mata juga. Atau kita punya komunitas lansia apa segala macam yang yaitu justru beresiko ya kita cek juga. Datang alatnya dok. Ya kita foto kayak foto tadi pertama bikin pas foto dulu retinanya. Dan kadang-kadang bisa kedapatan kok sesuatu yang nggak diduga gitu. At least udah tahu dok nih basic apa pertama kali penanganan. Udah ada kedetek dibanding kita nungguin daripada bingung gitu. Sampai ada suatu gejala. Atau kalau misalnya pun ada event-event yang ada pemisahan mata ya minta diperiksa aja gitu. Ya kan? Saya pribadi kadang-kadang masih ngecekin secara sendiri juga. Dokter juga ngecek? Iya, kan kita punya foto. Dokter ngecek sendiri bisa? Ya enggak, di foto. Kan alat kan di foto. Cek gitu ya. Saya baca fotonya kalau nggak ngerti tanya kawan. Foto sini jegrek gitu. Saya mikir dokter meriksa sendiri gimana caranya? Dipencetin. Ada. Ya kita periksa aja gitu kan. Ya saya juga bukannya gimana ya. Pasti juga punya risiko dong. Iya sih. Makanya itu kan 50 tahun bawah. Iya. Masih muda lah. Ya tetap aja kan. Dokter bilang 50 tahun lebih yang berisiko. Tapi kan saya pasca lasik Pak. Ada minusnya juga. Berarti bekas lasik? Iya. Wih. Di sini juga. Makanya makin ganteng. Makanya kan pasca lasik ya berarti kan saya ada minusnya juga kan. Nah di sini pun kita juga. Berapa minusnya dok kalau boleh tahu? 375. Sekarang udah enak nih dok ya? Bebas. Nah dulu kan makanya kita juga yang pasien-pasien lasik kita cek retina ya. Kenapa? Kayak pesawat mau take off aja lah. Semua mesti aman gitu kan. Kita pastikan semuanya aman retinanya kita cek juga. Jadi
meminimalisasi kemungkinan-kemungkinan yang nggak kedeteksi di awal, ya kita pastikan semua awal aman baru kita lanjut tindakan. Nah, jadi saya juga ya walaupun saya udah bebas kacamata, makanya orang suka salah. Oh, pas kalau sih retina aman. Ya enggak lah. Yang dilasik kenapa? Nah, itu saya bilang pemahaman dulu. Kan kornea yang dilasik depannya. Retina di belakang. Jadi yang berubah tuh cuma ukuran kacamata ditransfer ke kornea, kan teorinya begitu kan. Nah, lalu kok retinanya ya tetap. Nah, sebagai gambaran, bola mata yang minus itu bola mata yang memanjang. Gampangnya beli balon. Ini normal. Minus 1, tiup 1 kali. Minus 5, tiup 5 kali. Makin gede kan? Minus 10, tiup 10 kali. Ya, artinya ada pemanjangan. Makin tipis tuh. Makin tipis. Makin tipis makin apa? Gampang pecah. Ya kalau balon. Kalau plastik atau kayak regangan gitu kan makin tipis, makin potensi robek. Oh iya. Gitu. Tuh ya sahabat JC ya tadi ya. Denger ya dokter. Jadi memang siapapun sebaiknya ceklah matanya. Cek mata itu tidak hanya dari depan, tapi yang ke belakang juga dicek untuk memastikan. Kadang-kadang nggak ada yang tahu. Berapa lama dok? Berapa kali sekali? Misalnya, ya, apakah 1 tahun sekali. 1 tahun sekali lah ya. Ya 2 tahun sekali kalau masa atau ya resikonya minim gitu, mata nggak ada kacamata, minusnya juga kecil, atau misalnya nggak ada kegiatan-kegiatan yang berisiko ekstrim gitu ya udahlah 1-2 tahun. Tapi kalau masa kayak takut nih kemarin jatuh kebentuk, itu tuh hobi-hobi body fighting gitu segala macam kan, gitu kan ada benturan segala macam ya. Profesi yang agak sedikit ini dok ya. Jadi kan mesti kita cek, itu kan termasuk golongan yang berisiko, ya dicek aja. Gitu. Nah, satu lagi tentang retinol lepas, kan suka dibilang ibu hamil minus tinggi, ngeden retinol lepas gitu ya. Itu benar nggak sih dok? Sebenarnya gini, belum ada teori yang menekankan hal tersebut, belum. Nah, artinya gini, ya minus tinggi bisa retinol lepas. Tapi minus tinggi ibu hamil belum ada teorinya. Minus tinggi usia tua, oke, kita paham. Kan 2 resiko, udah makin tua, minus tinggi. Nah, tapi minus tinggi dengan ibu hamil, maksudnya gini, ngeden gitu. Iya. Nah, katanya bisa gitu lepas. Tapi secara kasus ya saya sendiri belum pernah jumpain gitu kan. Tapi yang dikaitkan dengan masalah di itunya sendiri, masalah di kehamilan kan ada tuh istilahnya eklamasi, gangguan tensi segala macam. Retinal lepas itu kan ini yang ngobekan ya. Nah, retinal lepas ini ada penumpukan cairan istilahnya eksudatif, itu satu contoh lain. Nah, itu ada kasus kayak gitu. Tapi apakah semua ibu hamil harus nggak boleh patus normal yang minus tinggi gitu? Ya kita mesti cek retina lagi, kita lihat. Nah, jadi bagian dari screening gitu, bagian dari pemeriksaan mata kan pasien-pasien, dan kebetulan dokter-dokter kebidanan juga kadang-kadang sudah mulai concern dengan hal tersebut, dia konsulin gitu, ini aman nggak ya buat patus normal ya. Kita tujuannya apa? Ngelihat ada penipisan retina yang berbahaya atau tidak, yang bakal jadi robekan, ada robekan retina atau tidak, ada keluhan yang bergejala tadi, ya mesti diintervensi kan. Jadi gitu. Jadi kan untuk kasus-kasus yang retina ini memang butuh satu pemahaman dulu nih kondisinya gimana sekarang, lalu kita lihat intervensinya sejauh mana dulu. Makanya penting ujung-ujungnya apa? Follow up. Iya. Ya sama kayak kita di badan kita fit kan. Tapi apakah kita fit 100%? Cek lab dong. Iya benar. Foto ronsen dong. Kadang kita merasa fit, padahal sebenarnya pasti cek. Ada ini naik itu lah gitu-gitu kan. Asam urat. Ya, makanya saya bilang tadi, kita jangan hanya melihat dari segi yang itu aja, yang tidak hanya mau mata loh, telinga juga. Panca indera yang lain juga. Ya maksudnya hal-hal kayak gitu mesti kita pantau juga. Apalagi sekarang mata tuh penting banget sih dok ya. Karena kan ya penting, sekarang kan? Kita digital. Iya. Ya dok ya. Kerja laptop. Terus apa ada hubungannya enggak retina lepas dengan gadget? yang enggak? Karena ini kebanyakan main handphone. Handphone mulu disalahin. Ada berita-berita hoax tuh dok. Iya, itu mungkin bisa diinformasi dok. Ya, enggak, maksudnya berarti gini. Bukan karena digital, bukan main lama handphone, retina robek, enggak kan? Enggak. Kalau handphonenya dilempar ya mungkin. Pak gitu ya. Jangan. Karena handphone retina lepas cocok. Kena lempar. Oh, karena beritanya karena handphone. Karena handphone tuh karena kelempar handphone harus trauma lagi kan gitu. Jadi kadang-kadang itu mispersepsi. Dulu kalau saya nggak pernah salah tuh ada pernah dengar cerita ketiban bener dia main handphone. Makanya nggak boleh main handphone sambil tidur. Saya sering. Saya sih. Tapi nggak kena mata. Saya sih. Belum kena bini. Saya ke samping. Kena bini. Ke samping. Bini ngomel-ngomel. Makanya nggak boleh main handphone sambil tidur itu di situ. Nggak boleh dok ya. Ya mekanik bisa cedera kan. Salah satunya lah ya. Walaupun ya mungkin emang sebanyak itu ya enggak juga. Wah thank you infonya dok. Iya kan. Jadi ya tapi di sisi lain ya
ada dampak lagi, habis tidur kan juga bukan posisi yang benar ya ekonomi untuk main handphone kan. Nah tapi itu pernah saya dengar cerita dari teman saya, ini pasien retinalnya lepas, dia lagi tidur kan ketiban handphonenya, ya kena bezel tau kan itu ya, istilahnya ya handphone sih seberat apa sih, tapi mata kita juga sekecil apa sih kan, ya jadi ngerti kan, gaya tekannya ya ibaratnya kayak kita kena tinju dengan badan kita segede ini, ya mata kita kena ujung bezel handphone juga mungkin momentum gaya tekannya ya sama ya, sama-sama bisa cedera kan, jadi ya makanya yang kecil ini yang paling rapuh kan. Nah itulah kurang lebih, jadi masalahnya di situ. Jadi penting lah kalau pesan saya kepada sahabat JC ya, penting untuk melakukan pemisahan mata tidak hanya tentang di depannya, tapi juga periksa lah retinanya. Kadang-kadang sayang lah udah bagus-bagus, semua matanya dicek aman, nggak ada kacamata, tahu-tahu karena satu lain hal cedera nggak dicek juga, tahu-tahu retina udah masalah, tahu-tahu datang retina lepas. Jujur kadang-kadang sedih, apalagi di daerah ya, kadang-kadang ya kita nggak tahu, mereka keterbatasan informasi dan sarana prasarana. Pernah datang kita ini mata yang ini dulu retina lepas dok, tapi kita nggak tahu ada retina lepas gitu, bingung kan. Datangnya telat dok, udah jauh, udah gede. Maksudnya udah dulu bulan lalu gitu. Tahunan kadang-kadang. Ya kalau daerah kan ya maaf kata, dia bingung juga kan, ya dulu loh kan susah lah informasi ya. Itu gimana dok? Ya, masih bisa ada harapan untuk? Nggak bisa. Ya jangan tadi kita bilang udah makin tandus kan. Susah ya. Iya, jadi kan susah. Tahunan gimana? Makanya pentingnya kita lakukan evaluasi di situ. Ada masalah kita koreksi atau kita jagain gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang wah aman kok saya enak-enak aja, enggak, jangan, belum tahu. Ya kan, itu pentingnya cek mata. Kalau kita punya waktu buat ngopi, berarti kita punya waktu untuk cek mata. Ih, seneng banget deh. Itu keren banget. Ya. Kalau kita punya waktu untuk ngopi, ya coffee time ya. Iya, coffee time. Jangan lupa kita juga harus punya waktu untuk cek servis mata. Iya dong. Tuh, kuat Dokter Joshua hari ini ya. Pas kan? Mantap kan? Mantap. Gitu lah kira-kira Pak ya. Setuju dok, penting dok. Gitu ya. Aduh dok, kayaknya kalau kita ngebahas tentang belum penanganannya, solusinya. Ntar ya dok, boleh nggak dok? Boleh lah, nanti kita. Kalau kita garap sekarang habis dok. Nanti satu kali seri habis juga. Iya, kita butuh viewer juga. Betul. Masih banyak yang nanti dokter ini ntar soalnya segmen 2, 3, 4, 5 sampai berapa? Ngalahin episode One Piece lah pokoknya. Boleh lah. Nanti sambil outdoor juga kan. Dengar-dengar bisa sambil jogging kita. Bisa. Asal nggak bengek aja. Pokoknya Pak Beta sama Pak Irham udah siapin lokasi lain dong. Bisa diatur lah. Nih sambil main basket. Sambil main basket. Ya jadi gini ya Pak, ambil main. Boleh juga tuh. Jangan kena mata aja. Capek juga Pak. Dok, by the way sebelum kita closing, dokter praktek di mana aja dok? Saya praktek di 3 tempat. JC Kedoya, JC Tanjung Priok atau JC Primasana, sama JC Bekasi. Oke, ya. 3 tempat dok ya. 3 tempat. Jabodetabek ya. Tuh sama JC kalau mau nyari dokter Joshua ya, biar lihat, dipegang matanya sama beliau, biar lihat nih masalahnya segala macam, biar cepat sembuh. Ketujuh saat ya Pak. Ya, Kedoya, Tanjung Priok sama Bekasi. Boleh. Thank you banget dok ya. Sama-sama Pak. Thank you infonya, kita ngebahas retina, tentang ngebahas retina hari ini. Wah, pokoknya dapat ilmu banyak dok. Iya. Karena banyak contoh-contoh kasus story-story yang memang gampang untuk nangkepnya. Jadi harus kita sederhanakan biar juga begini gitu. Kadang-kadang pasien atau kita pribadi ya nggak usah ngomongin pasien mata. Saya sebagai pasien di bidang lain pun kadang-kadang ini apa ya? Iya ya, sih. Jadi kan kita mesti paham dulu gitu loh. Walaupun saya sekolah kedokteran, tapi kan tetap ya namanya juga manusia kan pasti ada keterbatasan. Ya jadi kita juga harus memberikan informasi yang tepat dan jelas ya. Jadi orang kan juga oh iya ya gitu. Kalau nggak jelas dia juga bingung. Nah, pasien udah sakit, bingung pula. Udah, susah kan, kasihan gitu kan. Makanya tujuan kita edukasi seperti ini, podcast ini kan untuk itu salah satunya. Biar ada pemahaman yang oh ya begini. Jadi bisa dapat informasi lain, dan teman-teman kita sejauh lain juga pasti melakukan hal yang sama untuk kebaikan pasien-pasien kita di Indonesia. Betul nggak? Betul sekali. Thank you Dr. Joshua ya. Sama-sama. Sahabat JC, thank you banget Dr. Joshua ya, hari ini udah datang, udah ngebahas tentang retina, lepas retina tadi dari wallpaper segala macam, mungkin kita bahas semua lengkap ya. Yang nggak nonton dari awal, nonton dari awal. Terus jangan lupa kalau mau nanya atau mau saran-saran apa sih judul berikutnya nih podcast, boleh di komen. Isi di konten. Di konten. Komen. Belibet. Di komen ya, jangan lupa ya, like and subscribe, oke? Sampai jumpa lagi. Aduh, keselak. Makan tahu bulat. udah dikasih waktu soalnya dok. Oke lah. Terus thank you ya. Makasih banyak ya Pak ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Thank you. Bye.